Assalamualaikum. Kok gak dijawab? Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semuanya sehat anak-anak hari ini? Baik anak-anak, kami Bapak Guru Pendidikan Agama Islam SD Ma'arif Garum sedang melaksanakan KKG, Kelompok Kerja Guru. Nah anak-anak, akan kami perkenalkan terlebih dahulu satu persatu dari mereka. Yang pertama adalah Bapak Adi Winanto SPDI. Yang kedua Bapak Supriyanto SPDI. Yang ketiga Bapak Muhammad Tufan Ali SPDI. Yang keempat Bapak Muhammad Lukman Zainur Ridwan SPDI. Saya sendiri Bapak Muhammad Nuryatin Fathur Razi SPDI. Nah anak-anak, video kali ini kami akan menayangkan pembiasaan yang ada di SDI Ma'arif Garum. Kebiasaan ini sudah biasa dilakukan di sekolah sebelum masa pandemi anak-anak. Karena saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan harus belajar di rumah, maka kebiasaan yang akan kami tampilkan nanti harus kalian lakukan di rumah. Di mana anak-anak? Ya, di rumah. Sudah siapkah kalian anak-anak? Yuk kita mulai pembiasaan yang pertama. Pembiasaan yang pertama yaitu mengucap dan menjawab salam. Apabila kita berjumpa dengan teman kita, berjumpa dengan saudara kita biasakan selalu mengucap maupun menjawab salam. Masih ingat kan ucapan salam? Ucapan salam adalah Assalamualaikum, atau lebih lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita pun ketika diberikan salam juga menjawab dengan ucapan Waalaikumsalam, atau lebih lengkapnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembiasaan yang kedua yaitu berjabat tangan. Apabila kita bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, kita biasakan berjabat tangan anak-anak. Dalam kondisi normal, kita berjabat tangan dengan biasa. Akan tetapi, karena sekarang ini saatnya masih pandemi COVID-19, untuk itu kita cukup mengatupkan kedua tangan kita di dada. Pembiasaan yang ketiga yaitu tausiah setiap hari Jumat. Insya Allah nanti setiap hari Jumat Bapak Ibu Guru SDI akan menyampaikan tausiah secara virtual melalui YouTube SDI Ma'arif Garum. Ditunggu anak-anak ya. Pembiasaan yang keempat adalah tadarus harian. Tadarus harian sebenarnya sebelum pandemi sudah biasa kita lakukan di sekolah setiap pagi, setiap hari. Akan tetapi karena sekarang kondisinya masih pandemi, anak-anak bisa melaksanakan tadarus harian di rumah bersama dengan orang tua, bersama dengan keluarga. Jangan sampai lupa ya. Baik, pembiasaan yang kelima yaitu pembiasaan sholat duha. Sholat duha ketika kondisi normal di sekolah kita laksanakan pada waktu istirahat pertama, yaitu kita laksanakan bersama-sama secara bersamaan. Tetapi sekali lagi karena kondisinya masih pandemi anak-anak bisa melaksanakan sholat duha di rumah bersama keluarga maupun sendiri. Oh ya, masih ingatkah niat sholat duha anak-anak? Yuk, coba kita baca bersama-sama.
Usalli sunnatab duha rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Setelah itu kita bisa melaksanakan sholat duha. Bisa kita laksanakan 2 rakaat 1 salam, 4 rakaat 2 salam, atau selebihnya. Selesai sholat, kita akan tutup dengan doa sholat duha. Masih ingat anak-anak doanya sholat duha? Coba kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'asiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Demikian tadi doa sholat duha. Berikutnya pembiasaan yang keenam, yaitu sholat 5 waktu. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Untuk itu anak-anakku, sebagai seorang anak muslim yang taat, yang sholih dan sholihah, harus senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Bisa dan lebih baik apabila kalian melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Pembiasaan yang ketujuh, yaitu makan minum Islami. Anak-anak masih ingatkah adab-adab makan minum Islami? Yuk kita coba. Yang pertama, yaitu mencuci tangan. Adab yang kedua, yaitu membaca doa. Anak-anak masih ingatkah doa sebelum makan? Yuk coba kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, itulah tadi doa sebelum makan. Kenapa anak-anak kita harus membaca doa sebelum makan? Agar makanan yang kita makan menjadi berkah. Baik, adab makan yang ketiga, yaitu menggunakan tangan kanan apabila kita sedang makan. Adab yang keempat, tidak bersuara ketika makan, atau orang Jawa biasa disebut dengan kecap. Adab yang kelima untuk makan, yaitu kita tidak diperbolehkan bercanda gurau, karena dikhawatirkan apabila masih kita makan, kita bercanda gurau, kita bisa tersedak anak-anak. Adab makan yang keenam, yaitu tidak boleh mencela makanan. Makanan yang sudah disediakan di meja makan, kita nikmati dan kita makan dan kita syukuri apa yang ada. Adab makan yang ketujuh, yaitu makan tidak boleh sisa. Mengapa tidak boleh sisa anak-anak? Karena makanan yang sisa bisa mubadzir. Itu adalah kesukaan syaitan. Adab makan yang kedelapan, yaitu mencuci tangan setelah makan. Dan yang terakhir, adab makan, berdoa setelah makan. Masih ingatkah anak-anak doa setelah makan? Yuk coba kita baca bersama-sama.
Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, demikian tadi adab makan. Makan secara Islami. Bisa kita laksanakan, bisa kita praktekkan ketika kita di rumah. Berikutnya, pembiasaan yang ke-8 yaitu menutup aurat. Meskipun kita masih di sekolah dasar, kita sudah harus membiasakan menutup aurat sedari kecil. Aurat anak laki-laki mulai pusar sampai lutut, sedangkan anak perempuan seluruh badan kecuali muka maupun telapak tangan. Untuk itu, ketika kita keluar rumah, kita biasakan memakai jilbab untuk anak-anak putri ya, dan memakai pakaian yang menutup aurat. Pembiasaan yang ke-9 yaitu pembiasaan membaca sholawat dan aji-aji limo ketika selesai sholat. Pembiasaan ini sudah kita mulai dari awal ketika pandemi. Masih ingatkah anak-anak sholawat yang kita baca ketika selesai sholat yang dibiasakan di SDI? Masih ingat sholawat apa anak-anak? Iya betul, sholawat tibil qulub. Yuk kita coba baca bersama-sama ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin timbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, demikian bacaan sholawat tibil qulub. Sedangkan bacaannya aji-aji limo masih ingat anak-anak? Yuk kita coba baca bersama-sama ya. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal-murtada wa benahuma wa Fatimah. Nah, demikian tadi bacaan sholawat tibil qulub dan aji-aji limo yang biasa kita baca selesai sholat. Pembiasaan yang ke-10 yaitu pembiasaan untuk kelas 4, 5, dan 6, yaitu pembiasaan Yasin dan Tahlil. Pembacaan Yasin dan Tahlil bisa kita laksanakan setiap malam Jumat ba'da maghrib. Karena kita masih masa pandemi, anak-anak bisa melaksanakan di rumah bersama keluarga. Tetapi apabila nanti sudah kondisi normal, anak-anak bisa mengikuti kegiatan yasinan maupun tahlilan yang ada di lingkungan masing-masing sesuai dengan jadwal yang ada. Pembiasaan yang ke-11 yaitu Khatmil Quran virtual untuk kelas 4, 5, dan 6. Pembiasaan ini sudah kita laksanakan beberapa tahun. Untuk itu anak-anak semoga tahun ini pun senantiasa biasa dan melaksanakan Khatmil Quran virtual yang biasanya nanti disampaikan oleh Bapak Ibu wali kelas.
Demikian tadi anak-anak untuk pembiasaan-pembiasaan SDI Ma'arif Garum yang bisa kalian laksanakan di rumah bersama dengan keluarga. Oh ya, karena ini kita sudah masuk di bulan Zulhijjah, kita disunahkan untuk melaksanakan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Shaumu yaumi Arafata yukaffiru sanataini madiyatau wa mustaqbalatau wa shaumu Asyura yukaffiru sunatan madiyah." Yang artinya, puasa hari Arafah menembus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan puasa Asyura yaitu 10 Muharram menebus dosa setahun yang telah lewat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud. Nah, kapan sih anak-anak kita akan melaksanakan puasa Tarwiyah? Puasa Tarwiyah maupun Arafah pada bulan Juli ini bertepatan dengan tanggal 18 Juli, yaitu hari Ahad Kliwon. Nah, sedangkan puasa Arafah bertepatan dengan hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Dan dilanjutkan dengan Hari Raya Idul Adha yang bertepatan dengan tanggal 20 Juli 2021. Nah, bagaimana sih anak niatnya puasa Tarwiyah? Masih ingat? Yuk, coba kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnati yaumit tarwiyati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat puasa sunnah tarwiyah esok hari karena Allah Ta'ala. Dan niat puasa Arafah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnati yaumi Arafata lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat puasa sunnah Arafah esok hari karena Allah Ta'ala. Semoga kalian dijadikan anak-anak yang solih solihah bersama keluarga kita, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak masih bersama kami kan? Alhamdulillah. Anak-anak, demikian tadi video tayangan tentang pembiasaan SDI Ma'arif Garum. Anak-anak, pembiasaan ini harus benar-benar kalian lakukan di rumah ya. Supaya apa? Kalian menjadi anak yang solih dan solihah. Kami semua mendoakan kalian, mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semuanya, pesan yang terakhir, kita sudah mendekati Hari Raya Idul Adha. Termasuk kebiasaan siswa-siswi SD Ma'arif Garum untuk melakukan puasa sunnah Tarwiyah dan Arafah. Untuk lafaz niatnya seperti tadi di awal sudah ditayangkan. Baik anak-anak, kami selaku guru pendidikan agama Islam SD Ma'arif Garum akan berpamitan. Sampai jumpa di lain waktu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.